2029-2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan Projo terlebih kepada Budi Ari. Menurut Ketua Projo, Budi Ari, pertemuan ini tidak langsung berujung pada dukungan Projo ke baca pres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, Projo masih dalam tahap menunggu arahan Presiden Joko Widodo soal sosok yang hendak didukung pada 2024. Namun Ari tak menampik ada kesamaan visi dengan para relawan Prabowo soal membangun Indonesia. Ia pun menyebut Prabowo Subianto sebagai sosok patriot yang mementingkan persatuan Indonesia. Budi Ari itu saya katakan ibarat anak kecil yang suka merengek-rengek supaya diperhatikan oleh orang tuanya. Ya katanya kan Pak Jokowi akan memberikan bisikan-bisikan gitu ya. Nah bisikannya itu jelas mengarah kepada Pak Ganjar gitu. Nggak ada sama sekali kepada Prabowo Subianto. Jadi ketika Budi Ari malah belok mendukung Prabowo, ini sama sekali nggak sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan sama Pak Jokowi. Makanya saya serang, saya bilang. Kalau kita lihat elektabilitas Prabowo dan Pak Ganjar, memang sekarang elektabilitasnya Pak Prabowo di atasnya Pak Ganjar. Itu mungkin kami sebagian masyarakat mungkin masih belum menemukan atau masih bimbang sebenarnya Pak Jokowi ini berada pada pihak yang mana. Itu kalau secara gamblang. Tapi kalau misalnya saya sebagai masyarakat lalu melihat posisi Jokowi itu sebagai apa sekarang? Dia adalah seorang presiden. Jadi kalau kedekatannya terhadap Pak Prabowo, itu jelas saja iya. Karena apa? Karena Pak Prabowo adalah bawahannya. Pak Prabowo adalah menterinya, anak buahnya. Jadi wajar sebagai presiden dia selalu melakukan komunikasi, melakukan evaluasi sesuai dengan kinerjanya Pak Prabowo sebagai menteri. Ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Ternyata Pak Presiden sekarang kita lihat dekat sama Pak Prabowo ternyata karena Pak Prabowo adalah menterinya, anak buahnya ini. Jadi wajar itu dia lakukan. Lalu kemudian lagi kalau misalnya hari ini kita lihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, lalu besoknya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar ini apa? Dia bukan menterinya. Dia itu adalah seorang gubernur yang masih menjabat ya, Gubernur Jawa Tengah. Kedekatannya dengan Pak Ganjar ya karena mereka satu partai. Lalu kedekatannya lagi bahwa memang Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa sosok yang dia pilih untuk melanjutkan semua progresnya adalah Pak Ganjar. Bukan hanya karena Pak Ganjar adalah satu partai dengan Pak Jokowi orang PDIP. Tetapi kalau saya melihat bahwa karena memang Pak Ganjar memiliki karakter ciri khas yang sama dengan
Pak Jokowi. Ya, dia bukan menganut paham yang sangat radikal. Dia juga tidak seperti Pak Prabowo yang intoleran. Itu Pak Ganjar. Kita tahu di media sosialnya setiap pagi dia melakukan lari pagi, lalu melakukan belusukan, menemui masyarakat, mendengarkan mereka, lalu mengambil sebuah keputusan, memberikan solusi dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Karakter ini benar-benar sama dengan karakter seorang Joko Widodo. Ya, kalau Prabowo ini bertolak belakang dari karakternya seorang Joko Widodo. Dia seorang yang sangat radikal dan intoleran. Kita tahu sama-sama di tahun 2014 dan tahun 2019 dia bersama kubu yang sangat intoleran dan radikal. Ya, Fadlizon masih dekat bersama Pak Prabowo. Walaupun kita sempat melihat di media sosial bagaimana Pak Prabowo memasang badan untuk membela Jokowi, untuk berhadapan dengan Amin Rais dan kaum-kaum radikal yang ingin melengsarkan Pak Jokowi. Ya, dia sebagai seorang menteri wajar dong untuk melakukan tugasnya. Ya, tugas sebagai menteri. Dia menteri apa? Nah, kalian tahu itu kan. Jadi wajar. Jadi dia bukan pasang badan, tetapi memang disitulah tugasnya seorang Pak Prabowo. Kita kembali ke Budi Ari. Saya agak jengkel tuh sama Budi Ari itu. Ya, kita lihat bagaimana ketika Pak Jokowi memilih Pak Prabowo sebagai menteri. Kita sama-sama tahu kan bagaimana teman-teman dari Projo termasuk Budi Ari itu sampai mengeluarkan kata-kata bahwa Projo akan bubar. Projo akan bubar nih. Ini yang saya katakan tadi sebagai sosok yang cengeng, suka merengek-rengek supaya dilihatin sama bapaknya yaitu Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi memanggil Budi Ari lalu bukan menjadikan seorang menteri tapi menjadikan seorang wakil menteri. Karena apa? Karena Pak Jokowi tahu kapasitas dari seorang Budi Ari. Pak Jokowi tahu kemana dia harus menempatkan Budi Ari sesuai dengan kapasitasnya. Walaupun si Budi Ari ini meminta sebenarnya dia menjadi wakil menteri pertahanan bersama dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi malah tidak mengikuti keinginannya, malah ditempatkan di Menteri Desa sebagai wakil Menteri Desa. Nah, ini nih kita bisa melihat ini pola pikirnya si Budi Ari ini. Awalnya mengatakan Projo akan bubar, lalu tiba-tiba dipanggil, lalu menjadi wakil menteri. Dia maunya bersama-sama dengan Pak Prabowo. Juga ada tuh di videonya dia mengatakan bahwa sekarang semakin cinta, semakin sayang, semakin dekat sama Pak Prabowo. Walaupun dia bukan di wakil bersama dengan Pak Prabowo, dia di Menteri Desa. Tapi kata-kata itu sudah keluar tuh. Nah, inilah sosok seorang Budi Ari. Dia ini penjilat sebenarnya. Orang yang suka merengek-rengek agar diperhatikan. Suka meminta-minta. Si Budi Ari untuk kepentingan perutnya sendiri. Padahal dia membawa sebuah organisasi yang namanya Pro Jokowi. Tapi dalam otaknya pro diri sendiri.
Budi Ari. Nah, beberapa hari kemarin kita sempat melihat tuh bagaimana tim relawannya dari Pak Prabowo bertemu dengan tim Projo ya bersama Budi Ari. Di situ memang si Budi Ari mengatakan bahwa dia tidak bersama dengan Pak Prabowo karena Pak Jokowi belum memberikan sebuah perintah atau membisik-bisikkan kepada Projo bahwa ini nih orangnya yang kita pilih. Padahal kita semua pasti sudah pernah melihat dan mendengar ketika di Rakernasnya PDIP Perjuangan. Di situ Pak Jokowi mengatakan secara jelas siapa yang dia pilih. Pak Ganjar. Itu di situ sudah jelas bahwa tongkat estafet dari Pak Jokowi akan diserahkan kepada Pak Ganjar, bukan kepada Prabowo. Jadi kalau alasan Budi Ari mengatakan bahwa dia belum mendengarkan bisik-bisik itu dari Pak Jokowi, lalu bagaimana maksudnya itu? Atau dia sedang merengek-rengek lalu menangis-nangis dan berharap bahwa Jokowi akan datang ke dia lalu mengatakan hal seperti itu, bahwa ini loh saya memilih ini, jadi begitu kan? Nah ini karakternya tadi saya katakan bahwa si Budi Ari ini adalah sosok orang yang cengeng, suka merajut, merengek-rengek agar diperhatikan sama Pak Jokowi. Ya, lalu kita bisa melihat lagi nih pola pikirnya si Budi Ari. Ini politikus juga nih, saya merasa si Budi Ari ini dia sedang bermain sebuah politik untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita tahu jelas bahwa si Budi Ari ini sedang berpikir ke depan. Dia kalau dekat dengan Prabowo dan misalnya Prabowo menang, pasti dia menjadi menteri tuh. Otaknya pasti gitu tuh. Pasti dia berpikir begitu. Karena kalau dia dekat ke PDIP kayaknya tidak tuh. Kayaknya tidak. Kalau misalnya PDIP yang menang, nah si Budi Ari ini mungkin tidak dianggap apa-apa lagi. Iya, itu jelas. Karena itu dia mulai mencari celah. Kemanakah masa depan saya yang cerah? Karena sekarang masa depan saya hampir buram. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Kalau kami masyarakat yang pro Jokowi tetap pada satu komando Jokowi. Apa yang dikatakan Jokowi itu yang kita pegang, satu komando harga mati, ya seperti itu. Lah ente mengaku bahwa ente adalah pro Jokowi, ente adalah suaranya yang mewakili Jokowi, dan ente juga mungkin lupa daratan sampai mengatakan bahwa Budi Ari adalah Jokowi. Aduh, segeralah bertobat Budi Ari. Jadi kembalilah pada konsep awal, jangan menggunakan konsep kepentingan diri ente sendiri lalu membawa sebuah organisasi yang mewakili kami seluruh masyarakat yang pro Jokowi. Lalu ente mau menggiring kami kepada Prabowo. Jadi begitu teman-teman. Mari kita tetap satu komando pada Jokowi. Jadi
apa yang dibisik-bisikan oleh Jokowi sudah jelas bahwa tongkat estafetnya akan diserahkan kepada Pak Ganjar. Dan mari kita semua harus sadar bahwa karakter yang lebih mirip dan berharap pemimpin kita seperti Jokowi adalah Pak Ganjar. Karena Pak Prabowo adalah orang yang sangat radikal dan intoleran. Kita NKRI harga mati. Itu kita Indonesia, NKRI harga mati. Kalau misalnya NKRI ini dibawa oleh seorang kapten kapal nakoda yang bernama Pak Prabowo, kemanakah NKRI ini akan dibawa? Mari kita sama-sama merenung. Mari sama-sama kita genjot agar elektabilitas Pak Ganjar benar-benar di atas melebihi Pak Prabowo. Peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Pak Ganjar pasti menang.